Berdasarkan hasil investigasi kita, termasuk misalnya kalau kita lihat video-video yang beredar yang sudah viral itu, di sana itu tidak ada unsur-unsur yang bersifat penganiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa jurnalis TKP Channel. Dan ini merupakan konten pertama untuk pembahasan hukum, karena kemarin ada yang viral juga terkait penembakan di Solok Selatan. Ya. Nah, sekarang saya sudah bersama pengamat hukum pidana Bang Sahnan Sauri Siregar. Kemarin itu pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penembakan tersebut, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Nah, ini gimana nih Bang? Abang melihat penerapan pasal ini, Bang? Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi, siang, Selamat malam. pagi menjelang. Selamat pagi menjelang siang. Memang kasus ini menjadi perhatian publik ya. Nah, oleh karena menjadi perhatian publik, tentu kita juga sebagai bagian dari masyarakat itu tentu kita cukup prihatin ya. Nah, saya sih berharap kepolisian itu menindaknya itu secara profesional, profesional, berkeadilan, dan nah ini relevan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri baru kita. Oh iya, presisi gitu loh kan. Presisi. Berkeadilan gitu. Iya. Penegakan hukum yang berkeadilan. Apalagi pada saat seleksi di DPR RI itu kan menyebutkan bahwa di dalam kepolisian itu dalam rangka penegakan hukum tidak ada lagi penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Ini menjadi penting. Iya. Ini menjadi penting. Dan pada saat ini momentum ini menjadi penting bagi kepolisian. Benar nggak ini? Harusnya. Nah, benar nggak ini? Iya. Benar nggak ini? Ini juga dinanti-nanti oleh masyarakat kita atau dinanti-nanti oleh masyarakat publik. Nah, terkait dengan kejadian yang di Solok ini, Solok Selatan ini, buat saya banyak soal yang bisa kita lihat, banyak sudut yang bisa kita lihat sebagai bentuk partisipasi kita terhadap dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan tadi yang menjadi misi. Nah, kejadian ini sudah viral, lalu kemudian kepolisian berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sama kita, termasuk dokumen-dokumen panggilan, termasuk rilis kepolisian Polda Sumatera Barat melalui humasnya, itu menyebutkan pasal yang dikenakan itu pasal 351 penganiayaan. Nah, ini kan publik boleh bertanya dong. Iya. Ya gitu ya. Publik boleh bertanya, apa iya ini pasal 351? Pasal 351 itu secara umum kita sebutkan dia dikelompokkan kepada pasal-pasal penganiayaan. Meskipun di dalam itu pasal penganiayaan itu ada yang mengakibatkan kematian. Iya. Nah, akan berbeda misalnya kalau kita lihat persoalan di Solok Selatan itu, sebenarnya kalau saya melihat itu tidak, di sana itu tidak ada unsur penganiayaan. Tidak terdapat unsur-unsur penganiayaan di sana. Justru yang lebih dekat itu adalah 338 ya, Pak? 338. Dalam hal ini tentu pembunuhan. Yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Nah, lalu kemudian itu penting untuk kita perhatikan, dan kepolisian kita mengharap ya inilah yang menjadi stressingnya gitu ya. Ini yang menjadi stressingnya sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik dalam mendukung independensi, profesionalitas penegakan hukum. Ini kita harapkan ini. Nah, saya kurang sepakat apabila hanya satu pasal yang dikenakan. Ya, berarti harus ada primer sekundernya nih. Paling tidak ada delik lain gitu ya. Ada delik lain dalam hal ini yang seperti yang disampaikan tadi itu 338, pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Iya. Pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Ini menjadi ujian. Ini menjadi ujian. Kepolisian jangan main-main lagi lah. Iya. Ya kan gitu ya. Kepolisian jangan main lagi. Wujudkan apa yang menjadi visi misinya itu, melindungi, mengayomi,
Ya kan gitu. Ini momentum. Iya, Ini momentum. untuk Ini pembuktian lah ya. Ya, ini momentum bagi kepolisian untuk membuktikan visi dan misi kepolisian secara institusi. Nah, kalau misalnya di 351 ayat 3 ini Bang. Nah, unsur penganiayaan itu harusnya seperti apa ini Bang? Nah, penganiayaan itu kan penganiayaan itu memang betul di pasal 351 itu ada beberapa ayat. Ya kan, ada beberapa ayat. Jadi salah satu ayatnya itu adalah jika mengakibatkan mati. Penganiayaan jika mengakibatkan mati, memang penganiayaan itu berakibat matinya orang lain. Tapi maksudnya di sini adalah penganiayaan di penganiayaan pada saat penembakan itu dilihat dari berdasarkan hasil investigasi kita. Termasuk misalnya kalau kita lihat video-video yang beredar yang sudah viral itu. Di sana itu tidak ada unsur-unsur yang bersifat penganiayaan. Unsur-unsur yang bersifat penganiayaan itu misalnya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang yang secara melawan hukum, menganiaya, meninju, menendang, menyulut dengan api, lalu kemudian memijak-mijak gitu ya. Artinya ada benturan fisik antara katakanlah pelaku dalam hal ini dengan korban, gitu kan? Banyak hal lah kalau soal penganiayaan itu ya. Nah, artinya apa? Matinya orang lain itu disebabkan karena adanya perbuatan pendahuluan yang bersifat menganiaya, bersifat tidak mengenakkan. Nah, kan gitu. Misalnya ditinju tadi. Berarti ya. Penembakan ini bukan masuk dalam penganiayaan. Bukan masuk dalam penganiayaan. Bukan masuk dalam, karena perbuatan matinya seseorang itu hanya terjadi karena sebab yang tunggal. Sebab yang tunggal. Sebab yang tunggal itu apa? Penembakan itu. Iya. Penembakan itu. Penembakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, gitu ya. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan pendahuluan gitu. Tidak ada perbuatan-perbuatan lain selain daripada penembakan itu mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itulah makanya kurang tepat kepolisian daerah Sumatera Barat mengancamkan atau menuduhkan pasal 351 kepada si tertuduh ini. Nah, gitu. Nah, untuk 338 sendiri ini Bang, unsurnya ini seperti apa ini Bang? Unsur 338 itu kalau misalnya kita lihat pada pada norma hukum kita itu kan salah satu rujukan utamanya itu kan kitab undang-undang hukum pidana gitu ya. Rujukan utamanya kitab undang-undang hukum pidana. Di pasal 338 itu menyebutkan barang siapa dengan sengaja, ya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya atau paling lama 15 tahun. Ancaman hukumannya juga berbeda. Iya. Nah, ancaman hukumannya juga berbeda. Misalnya 351 ayat 3 itu ancaman hukumannya 7 tahun. Iya. 338 itu ancaman hukumannya 15 tahun. Tapi ujung dari delik itu kan sama. Iya. Meninggalnya seseorang. Tapi kita lihat kita lihat untuk mendudukan itu tentu kita lihat bagaimana perbuatan itu dilakukan. Bagaimana perbuatan itu dilakukan? Apakah terdapat unsur penganiayaan sebelum orang ini meninggal atau tidak? Kalau tidak terdapat unsur penganiayaan di sini di sebelum orang itu meninggal, maka yang tepat itu bukan 351 ayat 3 atau bukan 351, tapi yang tepat itu adalah 338. Jadi dengan sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, kalau misalnya alibi nih Bang, alibinya dia tidak sengaja, ini bisa dikenakan sanksi di 359 nggak nih Bang? Oh, 359 tidak. Jelas bukan 359. Artinya begini, saya untuk memberikan pemahaman lebih sederhana bagi kita. Kalau 359 itu adalah kelalaian yang mengakibatkan kematian. Kelalaian yang mengakibatkan kematian. Nah, jadi
Bedanya dengan 338 itu yang paling akibatnya sama-sama mati. Iya. Akibatnya sama-sama Iya. mati. Di pasal 338 itu ada unsur dengan sengaja. Di 359 itu dengan kelalaian. Di sini tidak ada kelalaian. Delik kelalaian itu yang mengakibatkan matinya orang lain itu, ya, yang mengakibatkan matinya orang lain itu kecelakaan lalu lintas. Ya kan, orang kecelakaan di jalanan dalam keadaan tinggi tertabrak orang lalu kemudian mati, itu ya. Karena logikanya tidak mungkin pengendara motor, pengendara mobil misalnya roda 4, roda dan sekian itu sengaja menabrak orang. Kalau dengan sengaja dia menabrak orang, kembali ke 338 sama 340 ya, Bang? Nah, 340 mana? Yang direncanakan berbeda. Gitu. Saya melihatnya seperti itu.